Anda kembali menyaksikan dua sisi, kita waktunya pergantian pemain nih, Vi. Tadi kita sudah dengarkan statement dari Pak Arianto dan Mas Arief. Sekarang kita pergantian pemain, kami persilakan kepada Mas Ridwan. Dari saya, Prof. Suparji Ahmad. Pak Arief nanti bisa bergabung dari belakang, Pak Arief. Prof, baik, silakan. Silakan. Nah, baju saya udah serasi banget. Iya, loh, kan kubu sana bebas mau serasi mau tidak ya kan? Oke. Baik, saya ingin ke Prof. Suparji. Jadi pertanyaan yang sama, pertanyaan dasar dulu, perlu tidak tim pencari fakta gabungan ini dibentuk? Sangat perlu, karena masih ada banyak misteri, masih banyak asumsi, masih banyak imajinasi, bahkan halusinasi. Maka perlu ada tim pencari fakta. Meski itu halusinasi semata? Ya, artinya banyak pandangan-pandangan yang ada di masyarakat kan, bervariasi. Pandangan apa saja boleh dijabarkan? Yang menurut nih Prof ya, menurut Prof nih. Ya, ini dalam rangka menjawab 5W 1H. Ya. Siapa sebetulnya Ya. yang terlibat di sini? Siapa yang biayai? Siapa yang melakukan? Siapa yang menyuruh? Siapa yang menganjurkan? Terus yang penting lagi adalah, ini sebetulnya apa yang terjadi? Sampai Pak Presiden Prabowo mengatakan, ada indikasi makar, ada indikasi teroris. Saya kira pernyataan Presiden tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maka perlu dicari tim pencari fakta, supaya jelas apa yang terjadi. Apakah hanya karena joget-joget di DPR? Apa hanya karena kecemburuan sosial? Apa hanya spontanitas? Atau sebuah rekayasa? Yang ketiga adalah, bagaimana ini bisa terjadi gitu. Atau kenapa terjadinya di kantor-kantor polisi, di gedung DPRD, atau di fasilitas-fasilitas umum. Kenapa di situ gitu loh. Terus yang keempat adalah, kapan ini sebetulnya disiapkan? Ya, jadi when-nya kapan ini direkayasa? Terus yang kemudian berikutnya, mengapa ini bisa terjadi? Dan yang paling utama adalah, bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana ke depannya? Bangsa ini sudah cukup banyak pengalaman, bahwa kita harus melupakan sesuatu yang kemudian masih misterius, masih kemudian tidak jelas. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada sebuah hambatan, tidak ada sebuah resistensi, tetapi sebuah keniscayaan untuk membentuk tim pencari fakta. Bukan sekali lagi dalam rangka tidak percaya pada Polri, bukan tidak berpuas dengan kinerja Polri, tetapi bukan soal puas tidak puas, bukan persoalan kita ragu, tetapi ini bukan masalah yang soal hukum saja. Ini masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial budaya, bahkan masalah teknologi informasi. Dengan apa yang sudah dikerjakan polisi saat ini dengan menetapkan, menahan banyak orang, kemudian ada yang dilepaskan, ada yang dijadikan tersangka, diproses sampai hari ini, itu tidak cukup. Ini masih murni penegakan hukum. Semata. Dalam konteks menegakkan hukum, siapa yang menjarah, siapa yang membakar, menggerakkan. Tetapi kemudian pertanyaan Pak Presiden Prabowo, ada indikasi tentang teror, indikasi tentang makar. Ini siapa yang mau menindaklanjuti? Kasihan Presiden kalau kemudian itu tidak tindak lanjuti. Saya ke Mas Ridwan Habib kalau gitu. Mas Ridwan, ini penting karena saya menggarisbawahi aja pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengatakan perlu adanya tindak lanjut ya dari penanganan yang saat ini sudah berjalan. Meskipun tidak dimention apakah itu tim independen dan lain sebagainya karena ada unsur makar teroris. Kenapa tidak di follow up nih meskipun batas waktu sudah lewat 5 September lalu? Ya, yang pertama tentu saja kita barangkali perlu memberi waktu ya karena penyelidikan sedang berjalan. Penegakan hukumnya sedang berjalan dan yang menurut saya sangat penting hari ini itu adalah trust publik terhadap penegak hukum. Ini sangat vital ya. Kita tahu Mas Arief 2 hari yang lalu ya di Nepal, kita semua melihat di medsos, itu luar biasa sekali kan chaosnya. Bagaimana Menteri Keuangan, bagaimana Menteri Keuangan ditendang di jalanan, diperlakukan seperti itu. Wah, rumah Menteri dibakar, dilempar ke sungai. Itu karena suami istri itu ya? Suami istri, karena law ordernya nggak berjalan. Jadi masyarakat menjadi tidak lagi percaya terhadap institusi pemerintah apapun di Nepal. Nah, alhamdulillah di Indonesia itu tidak terjadi kemarin. Walaupun ada yang kemudian memprovokasi, benci terhadap polisi, membakar pos polisi, tetapi rakyat kebanyakan itu masih bisa menahan diri. Ini kita syukuri loh sebagai bangsa Indonesia. Nah, proses ini kan sedang berjalan.
penegakan hukumnya masih berjalan. Saya setuju pendapat Prof. Suparji tadi bahwa nanti memang ada faktor-faktor lain yang harus dilihat, ya, faktor politik, faktor ekonominya dan seterusnya. Helikopter view ya. Gitu. Betul. Tetapi menurut saya pertama dalam kurun waktu ini rakyat ini menunggu penegakan hukumnya secara terang benderang, secara jelas dilihat siapa yang kemudian melakukan di lapangan. Nah, lalu dari situ kemudian kekompakan TNI Polri dipulihkan. Ya, saya nggak usah nyebut media lah ya, tapi semua bisa tahu sekarang di medsos ada satu media, tentu saja bukan TV One, yang kemudian menyebut bahwa ada oknum tentara terlibat dalam kerusuhan. Itu kan, ini kan viral banget nih di anak-anak Gen Z. Ini liar banget dan bahaya loh Mas Arief, karena di bawah, adik-adik tentara itu di bawah itu juga bingung. Ini tentara muda, ini polisi muda, seolah-olah dengan pemberitaan ini kan dibenturkan. Nah ini kan bahaya, harus dihentikan yang seperti ini. Kepercayaan TNI terhadap Polri, kepercayaan Polri terhadap TNI harus pulih. Nah, mohon maaf, saya belum melihat ini. Saya belum melihat gestur, nanti mungkin Prof. Suparji bisa menambahkan, gestur antara pimpinan Polri dengan pimpinan TNI untuk terlihat akurnya ini belum kelihatan loh. Saya belum melihat nih. Ya belum kelihatan. Belum kelihatan menurut saya. Ya, berarti jangan-jangan ada sesuatu berarti. Belum ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Berarti ada sesuatu dong. Nah itu masyarakat. Nah itulah asumsi kan, masih asumsi kan. Asumsi tadi. Yang tadi dibilang tuh halusinasi tadi. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Berbahaya dan harus segera ada konfirmasi yang tegas. Segeranya kira-kira kapan tuh Mas? Nah ini Prof. Kalau kemudian kita sekarang bicara pembentukan TGPF-nya sekarang, saya mengkhawatirkan terjadi perdebatan baru tentang siapa yang boleh di situ. Ini mungkin nanti kita bisa diskusikan. Ya kalau disampaikan secara transparan misalnya. Sekarang siapa yang mau menunjuk? Misalnya presiden. Presiden kan tentu memilih orang-orang yang dia pilih sendiri. Nanti publik setuju nggak dengan yang dipilih kepuasan presiden? Publik belum tentu. Nah, jadi menurut Anda bagaimana pembentukan yang ideal karena itu supaya tidak ada dispute publiknya dulu. Serahkan sebentar kepada penegakan hukum dulu. Ke polisi. Kalau terlalu lama, khawatir alat bukti dan barang buktinya menjadi hilang nanti. Maka harus segera menurut saya kan itu. Sehingga nanti bagaimana presiden mengambil alih ini, apalagi disampaikan tadi bahwa ada semacam ekosektoral, polarisasi. Itu saya kira harus segera diselesaikan gitu. Jadi menurut saya tidak terlalu lama. Jadi siapa yang menunjuk TGPF itu dan timnya siapa saja menurut Prof yang ideal? Pak Jendra sudah mengatakan anggota-anggotanya, dari sini keputusan presiden untuk mengambil tim tadi itu. Saya kira langsung kan. Mungkin itu bisa momentum untuk diperlihatkan kepada publik bahwa TNI dan Polri solid dan mengumumkan TGPF tersebut. Begitu. Loh kalau TGPF-nya itu nanti dari TNI Polri. Bukannya mengumumkan kepada publik misalnya. Mengumumkan. Yang mengumumkan menurut saya kalau memang itu mau dibuat TGPF yang kemudian memuaskan teman-teman masyarakat sipil. Maka itu harus melibatkan aktivis dan masyarakat sipil. Profesor Suparji dari kampus, mungkin ahli-ahli kriminolog dan sebagainya. Tetapi saya setuju itu. Tetapi itu nanti dulu. Kenapa? Karena berikan kesempatan ini dulu. Karena penegakan hukum masih berjalan dan ada yang lebih, menurut saya ada yang lebih berbahaya. Merukunkan, ini tidak hanya sekedar simbolik ya, tidak hanya sekedar merukunkan feeling Mas. Emosional adik-adik di bawah ini masih bergolak karena pemberitaan-pemberitaan tadi. Ada oknum tentara lah, ada oknum polisi lah. Prajurit dan anggota di lapangan. Ini kalau ini hanya blessing Gusti Allah gitu kalau bahasa orang Jawa itu. Kita nggak seperti Nepal itu karena memang karakter orang Indonesia. Kalau kemudian karakter orang Indonesia, mohon maaf, mirip-mirip Nepal gitu ya, nggak ada lagi toleransi, itu bisa bahaya banget kemarin itu. Ya saya kira ini kan bahwa soal momentum kan itu. Soal momentum yang kapan itu akan dibentuk kan. Kalau menunggu proses hukum, saya kira terlalu lama. Menurut Anda bisa paralel? Bisa paralel, sehingga kemudian bagaimana political will, political commitment dan political action dari paralel presiden. Tidak dikhawatirkan akan menjadi intervensi dalam perkara yang saat ini sedang ditangani. Tinggal nanti bagaimana tupoksi dari masing-masing ini kan gitu. Soal penegakan hukum tidak akan diintervensi, tapi bagaimana mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, kemudian proses hukum yang berjalan apa adanya dan kemudian tidak menimbulkan salah paham di masyarakat, itu yang harus dilakukan. Jadi persoalan kewenangan dan persoalan apa yang bisa dilakukan itulah yang kemudian ditetapkan oleh presiden. Tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab.
siapa yang harus mengumumkan TGPF dan siapa yang terlibat di dalamnya, Prof. Itu yang harus dijawabkan, ini supaya memuaskan publik juga kan? Bahwa keputusan presiden, dibentuk keputusan presiden misalnya, soal anggotanya, akademisi, LSM, masyarakat sipil, media, penegak hukum, dan lain sebagainya, termasuk misalnya Komnas HAM kalau perlu dan sebagainya, sehingga ada integrasi berbagai macam pihak yang kemudian bisa menjamin supaya ini adalah presisi. Itulah pertanyaannya kepastian. Aditya Nugroho tadi, Prof. Artinya siapa yang mau mengumumkan itu kepada publik? Saya bantu deh misalnya, Menko Polhukam misalnya. Langsung presiden saya katakan tadi. Jadi langsung presiden yang mengambil alih kewenangan bentukan tim ini dan nanti diberikan waktu berapa lama, diberikan kewenangan yang jelas, keanggotaan yang jelas dan sebagainya, itu yang kemudian dilakukan. Meskipun itu juga nanti akan tanda tanya besar lagi dari publik. Ya, saya kira tidak-tidaknya bahwa ada sebuah komitmen yang jelas. Kita sudah pengalaman bagaimana 98, bagaimana Semanggi, bagaimana Trisakti, bagaimana kasus Munir, itu bentuk-bentuk tim mencari fakta juga kan. Baik. Mas Ridwan sepakat kalau misalnya itu diambil alih aja sama presiden. Gitu. Saya tidak membantah apapun dari Prof. Fadli tadi. Saya hanya momentum saja. Kalau urusan saya adalah timelinenya saja. Apakah timelinenya itu pas di hari-hari ini? Sementara proses penegakan hukumnya masih berjalan. Kalau kemudian itu nanti bisa paralel, itu oke. Tetapi saya mengkhawatirkan konsentrasi publik menjadi terpecah antara memantau penegakan hukum dengan memantau kinerja TGPF. Dari TGPF. Sehingga nanti media juga akan terdisperse gitu. Antara ini law of justice dulu atau kemudian TGPF dulu.